Hai. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Dedi Vlog. Oke guys, sorry ya guys. Kali ini videonya agak jarang sekali guys karena sibuk dengan kuliah ya guys. Jadi habis tugas rangkum ya lumayan cukup banyak guys. Rangkumannya, dan sekarang aku membuat konten ya guys, cerita pembunuhan lagi guys. Oke. Jangan lupa subscribe channel ini, support channel itu biar uploadnya tiap hari, oke? Anu guys, bosan guys, mari ngerangkum guys, bosan nulis tok ya guys ya. Ya konten guys yuk, dimanfaatkan waktu itu, oke? Yang kalau ada waktu kosong dimanfaatkan gitu, buat apa aja? Kayak apa kayak gitu ya, oke? Good. Oke guys, kali ini saya akan bercerita ya guys, sebuah pembunuhan serial guys yang penuh kasih guys judulnya ya guys, yang berjudul The X-Men of New Orleans. Nah, ini kurang tahu pasti ya guys, apakah ini kisah seorang pembunuh musisi jazz ya guys, ataukah kisah lain ya guys. Kita simak ceritanya berikut ini ya guys. Kita sama-sama sharing ya guys, aku sharing juga kalian sharing ke aku juga, oke? Pembunuhan terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu guys. Wow, berarti mungkin kisahnya ini 100 tahun yang lalu ya. Tetapi kisah Jazzman tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam dan kasus pembunuhan yang belum terpecahkan dalam sejarah kejahatan Amerika guys. Oh, mereka adalah serangkaian pembunuhan malam yang dilakukan selama era jazz pasca perang, dan optimisme baru ditemukan yang gelap dan menakutkan guys. Ini adalah kisah teror yang mengerikan selama masa bom yang tampaknya kecemasan di mana Amerika baru telah muncul, tetapi seseorang pencuri malam menyerang rumah-rumah dan menciptakan pembantaian dan kekacauan di malam hari guys. Status modern X-Men ya guys adalah salah satu legenda urban mitologis, dan rumus serta teori di balik pembunuh ini berkisar dari yang menarik hingga yang terlalu dibuat-buat, tetapi yang menakutkan X-Men itu nyata guys, atau sangat nyata ya guys. Nah, ada 4 orang yang dibunuh secara brutal guys, dan 8 orang terluka parah oleh X-Men guys. Mereka semua adalah penduduk New Orleans ya guys, tetangga Gretna ya guys. Sebagian besar orang Italia, Amerika, dan mereka diserang di dalam kamar tidur mereka sendiri oleh pencuri panel guys. Senjata pilihan biasanya milik pemilik rumah ya guys, dan serangan terjadi di dalam rumah orang di mana makhluk itu menyerang guys. Nah, serangan tersebut terjadi dari Mei tahun 1918 hingga Oktober 1919, dan kini 101 tahun kemudian masih belum terpecahkan guys. Dan ada laporan serangan yang tidak berdasarkan guys ya guys sejak tahun 1911, namun ini kemudian dipertanyakan oleh para peneliti guys. Nah, surat yang dikirim oleh X-Men ya guys menyatakan untuk menyayangkan siapapun yang bermain jazz, dengan demikian membangun motif yang agak bengkok namun hampir romantis yang dibunuh X-Men untuk mempromosikan kecintaannya pada jazz guys. Oh, mungkin nih apa ya guys, pembunuhan musik jazz mungkin ya guys, aku kurang tahu. Kota New Orleans berada dalam cengkraman ketakutan pada tahun 1918. Serangan itu mengejutkan dan ganas. Korban pertama seseorang dari Italia Amerika ya guys, mungkin veteran guys, bernama Joseph Maggio, mengalami patah tengkorak dari tenggorokannya dipotong dengan pisau cukur, sementara istrinya Catherine tersedak guys. Padanya memiliki darah sendiri guys, mungkin di dadanya ya guys. Ini dengan jelas menunjukkan deskripsi polisi tentang pembunuh yang merosot dan sombong karena darah. Dalam semangat membunuh berantai kemudian, yang dikenal sebagai penguntil malam dan prakencan merek dagang Richard Ramirez yang terkenal membobol rumah di tengah malam ini adalah penguntil malam asli guys. Orang kapak
memiliki banyak ciri yang sama dengan Ramirez. Dia adalah seorang penyerbu rumah dengan kebencian putus asa terhadap wanita dan kebutuhan untuk menghukum mereka karena mereka tetap manusia yang paling rentan tertidur. Tentu saja ada kemungkinan kuat juga bahwa serangan itu adalah dorongan seksual, guys. Nah, surat ke Orleans baru atau surat The X-Men to the People of New Orleans, guys. Dan pada tanggal 19 Maret, Jazzman mendapatkan keinginannya, guys. Ruang dan dansa penuh dan mayoritas rumah mengeluarkan musik jazz sepanjang malam dan tidak ada pembunuhan yang terjadi, guys. Namun tidak mungkin untuk membedakan apakah surat di atas dari X-Men itu nyata atau hoax. Dengan cara yang sama, kita tidak bisa mengidentifikasi surat From Hell dan Jack the Ripper. Itu tentu saja aspek yang paling glamor dan terkenal dari kisah X-Men ini, guys. Dan hantu Slimetin, guys. Ini kurang tahu pasti, ya, guys. Anehnya, X-Men yang tidak dikenal bahkan bukan X-Men pertama di New Orleans pada era itu, guys, era pembunuhan itu, ya, guys. Pokoknya rongok naik, guys. Sering ikut ini. Clementine Bernabet dihukum pada tahun 1913 atas pembunuhan yang dilakukannya pada tahun 1911, di mana Clementine adalah pembunuh voodoo dengan kecenderungan yang sama untuk memegang kapak seperti Jazzman itu, guys. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia sedang menunggu eksekusi pada saat pembunuhan tahun 1918. Mengklaim hingga 35 korban, dia digambarkan sebagai otak korban dengan kapak, guys. Clementine adalah bagian dari novel Anne Rice, benar-benar fantastis. Saya tidak percaya ini benar pengetahuan New Orleans. Untuk perdebatan dengan X-Men, pencinta jazz bahkan lebih gila dan tumpang tindih antara pelaporan pembunuhan kapak 1911 dan pembunuhan 1919, guys. Dapat dijelaskan dengan kehadiran Bloody Clementine. Pada tahun 1923, Clementine keluar dari penjara dan tidak pernah terlihat lagi, guys. Pembunuhan pertama yang secara meyakinkan terkait dengan X-Men terjadi pada 22 Mei 1919, di mana pemilik toko Joseph Maggio dan istrinya Catherine ditemukan terbaring dalam genangan darah di kamar tidur mereka. Nah, saudara laki-laki Joseph yang juga tetangga sebelah menemukan mayat-mayat itu, guys. Nah, dan pembunuhannya memasuki rumah dengan memahat panel kayu yang lebih rendah dari pintu belakang. Kapak tertinggal di kamar mandi rumah horor dan pisau cukur ditemukan di taman tetangga, guys. Waduh. Tidak ada bukti pencurian sehingga tidak ada kaitan dengan pencurian sebagai motif, guys. Berarti ini rumit, ya, guys, mungkin, ya, guys. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian adalah pesan samar yang ditulis dengan kapur di trotoar tidak jauh dari pembunuhan, dan bunyinya, Nyonya Maggio akan duduk malam ini seperti Nyonya Tony, guys. Wah. Polisi mengaitkan pesan tersebut dengan Nyonya Tony Sciambra yang membunuh sekitar 6 tahun sebelumnya oleh seorang pria kapak, guys. Lagi, para ahli meragukan apakah ada serangan sebelum tahun 1918 yang dilakukan oleh seorang yang sama. Namun, hal ini dapat dikaitkan dengan pembunuhan peniru secara tidak adil, tapi memulai tema yang sedang berjalan di seluruh kasus. Saudara laki-laki Joseph dianggap sebagai tersangka awal dari pembunuhan tersebut. Andrew Maggio dipesan untuk diinterogasi tetapi dibebaskan ketika polisi gagal membongkar pernyataannya, guys. Nah, sebulan kemudian X-Men menyerang lagi pada 27 Juni. Pembuat roti John Zanka pergi untuk mengirim ke pemilik toko belakang Louis Bessumer, orang Italia Amerika lainnya. Zanka terkejut menemukan sisa-sisa Bessumer dan apa yang tampak seperti istrinya berlumuran darah, tetapi entah bagaimana keduanya masih hidup, guys. Dibunuh jadi, guys. Bessumer telah dibacok dengan kapak dan melalui panel pintu belakang, guys, dan menyerang pasangan yang sudah menikah, sementara Louis Bessumer dan istrinya sedang tertidur, guys. Dalam kejadian aneh itu, guys, terungkap bahwa Harold bukan Nyonya Bessumer tetapi Nyonya Louis Bessumer, guys. Louis Bessumer telah diserang dengan kapaknya sendiri yang telah ditemukan lagi di kamar mandi dan tidak ada barang berharga yang diambil. Polisi menangkap tersangka termasuk salah satu karyawan Louis Bessumer, tetapi kurang bukti tidak menghasilkan dakwaan lebih lanjut. Harold meninggal 2 bulan kemudian karena luka-lukanya dan
Tindakan terakhirnya sebelum meninggal adalah menuduh Bessumer melakukan spionase dan bekerja atas nama Jerman dan menudingnya atas serangan itu. Louis Bessumer bahkan diadili atas serangan itu dan tetap dibebaskan ini guys. Ini karena ceritanya panjang banget nih, aku langsung pangkas ya guys, pangkas ke bawah ya guys. Dan siapakah Eggman yang mencintai Jess guys? Siapa Eggman bu ya guys? Teori pertama menunjuk pada mafia Italia Amerika karena serangan yang terutama dilakukan terhadap pedagang Italia Amerika. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah tangan hitam yang berada di balik serangan kapal. The Black Hand adalah bentuk awal mafia Amerika dan dapat membukukan pembunuhan itu kepada pemilik bisnis Italia Amerika yang bekerja keras dengan pemerasan yang dijalankan di New Orleans. Ini menghubungkan serangan dengan batas dendam kuno yang menyelesaikan masalah lama dan membayar kembali tunggakan yang belum dibayarkan. Ini punya utang ya guys ya, bisa jadi ya guys. Joseph Monfils adalah satu-satunya tersangka yang sah terkait dengan identitas asli X-Men. Monfils terhubung ke raket pemerasan New Orleans dan kemudian ditembak mati oleh janda Mike Pepitone di Los Angeles tahun 1920. Penelitian lebih lanjut telah membuat teori ini kosong karena tidak ada catatan tentang Monfils atau Monfils yang pernah berada di California, apalagi meninggal di California selama waktu itu, dan tidak ada sumber dari N.Y. Pepitone yang ditangkap karena kejahatan apapun yang membuat banyak orang mengklaim bahwa keseluruhan cerita adalah legenda urban guys. Oh jadi ini legenda urban katanya orang sekitar guys. Kisah Esther Pepitone yang membalas pembunuhan suaminya terhadap seorang mafia Italia terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan guys. Nah gitu guys. Nah aku kurang tahu maksudnya apa ya guys. Mungkin upload aja ya guys. Mungkin dari kalian ada yang tahu tentang cerita pembunuhan ini, pembunuh serial jazz yang penuh kasih guys. Ya aku bingung guys, apa mungkin karena dia gadis setel musik jazz terus kamu sendiri ya, mungkin gitu ya, aku bingung. Pokoknya nanti upload aja. Oke guys, sekian dulu video kali ini guys. Thank you for watching this video guys. Saya tunggu dari vlog, nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.